Oke, jadi kalau my friends perhatikan untuk active watchlist minggu ini itu yang pertama kita notes adalah atau yang kita highlight adalah tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar ya dari periode selama 1 minggu ke belakang ya, my friends ya. Dan hal yang kita benar-benar perhatikan untuk active watchlist di minggu ini, kalau my friends lihat dari sisi top gainersnya sama top laggardsnya ya dibandingkan 1 sampai 2 minggu yang lalu itu berbeda drastis banget. Kalau my friends lihat selama 2 minggu yang lalu top laggardsnya itu besar-besar angkanya, minusnya gede-gede. Tapi kalau kita lihat seminggu terakhir ini angkanya berbeda berbanding terbalik nih my friends. Jadi untuk weekly top 5 gainersnya yang pertama itu adalah SMGR, ada juga PANI, ada juga Inco, SMBR, dan juga ADMR ya. Dan mungkin saya akan banyak highlight di SMGR karena SMGR ini sudah lama di active watchlist, sudah lama juga tidurnya sahamnya dan akhirnya mulai gerak juga nih my friends. Jadi kita akan banyak bahas dari sisi sana. Terus untuk top 5 laggardsnya yang mau kita garis bawahi adalah di sini ada MAPA, BCA, BTPS, BBRI, dan ICBP. Tapi kalau my friends perhatikan untuk top 5 laggardsnya atau yang mengalami penurunan di minggu ini, itu penurunannya tidak ada yang double digit lagi. Itu yang harus kita garis bawahi, itu beda banget ya sama 1 sampai 2 minggu yang lalu di mana semuanya diisi dengan double digit semua tuh minusnya. Ini enggak, bahkan paling kecil ICBP minusnya hanya 1,2% selama seminggu terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa marketnya itu lebih stabil, volatilitasnya tetap ada, tapi lebih ke arah positif nih my friends. Jadi ini bisa menjadi satu indikator yang kita perhatikan. Dan kalau misalnya kita lihat secara rata-rata saham yang ada di active watchlist itu ada 27 saham saat ini. Per sekarang ini secara rata-rata returnnya selama seminggu ke belakang juga sudah mulai positif ya dibandingkan 1 sampai 2 minggu ke belakang. Jadi ini kalau misalnya kita perhatikan keadaannya membaik ya, beberapa saham justru malah membaiknya sangat signifikan, bahkan performanya jauh lebih baik lagi, dan beberapa yang tadinya negatifnya mulai mengalami pengurangan nih my friends. Nah nanti kalau misalnya my friends mau lihat listnya lebih lengkap, my friends bisa langsung download aja ya di aplikasi kita ya di Maybank App Trade ya my friends. Nah kita akan highlight beberapa itu ada di SMK terlebih dahulu. Saya akan balik lagi ke layar sebentar. Jadi pertanyaannya adalah sebelum kita masuk ke trio macan ya, trio metal maaf maksud saya. Jadi kalau misalnya my friends lihat untuk SMGR sendiri sebenarnya ini dibahas di Active Watchers itu dari tahun lalu, awal tahun lalu my friends, Januari, my friends cek aja archive-nya. Terus sempat mengalami penurunan yang dalam banget ya karena waktu itu kalau price-nya masih sekitar 3.050-an kalau saya tidak salah. Terus turun sampai ke angka 2.000-an, jadi turunnya itu lebih dari 30%. Jadi ini sebenarnya untuk kasih lihat ke my friends bahwa ketika suatu saham mengalami penurunan, tapi tesisnya, tapi narasinya, fundamentalnya, semuanya itu masih on track seperti apa yang kita ekspektasikan, volatilitas yang terjadi itu sebenarnya normal. Makanya kalau misalnya my friends suka dengar, ini normal penurunannya hal-hal seperti ini nih maksudnya nih my friends. Jadi kalau lihat perjalanan ya, waktunya sangat lama sekali ya untuk banyak orang yang karena setahunan. Tapi kalau my friends perhatiin, berangsur-angsur secara fundamental maupun secara momentumnya itu berangsur-angsur mulai pulih nih my friends. Dan terakhir kali kita update si SNGR ini ada di tahun lalu. Jadi ada di September sama Oktober kalau saya tidak salah. Waktu itu Haikal yang bahas, my friends bisa cek archive-nya. Salah satu yang kita garis bawahi, yang kita lihat yang akan menjadi cerita menarik ke depannya, yaitu adalah penunjukan direktur sales and marketing yang mereka ya my friends ya, yang memang background-nya itu dari retail ya. Jadi kita melihatnya ini akan banyak berhubungan dengan logistik dan jalur distribusi, dan ini seharusnya bisa menjadi momentum yang positif buat SMGR, dan cepat atau lambat itu akan terefleksi di kinerja keuangannya nih. Itu yang kita ekspektasikan waktu kita bahas di bulan-bulan September tuh my friends. Dan seperti yang sebelum-sebelumnya, kalau misalnya my friends tanya, emang apa sih katalis lagi yang lain secara kinerja, kan nggak ada sesuatu yang wah gitu sebenarnya ya. Jadi kalau my friends perhatikan, kita terus monitoring, kita terus dapat update juga dari research analisa kita, yang kalau misalnya kita lihat harga penjualan semen gitu ya, itu kalau my friends perhatikan beberapa tahun yang lalu itu terjadi perang harga, sekarang itu sudah mulai stabil harganya. Dan beberapa tempat, beberapa brand itu mulai pelan-pelan menaikkan harga jualnya. Dan ini kan sebenarnya mengindikasikan bahwa persaingan sudah bisa lebih sehat,
daya belinya sudah mulai cukup bagus ya untuk semen yang dimana beberapa tahun terakhir ini, mungkin nggak beberapa tahun ya, mungkin lama ya 5 sampai 10 tahun terakhir ini itu nggak bagus sama sekali marketnya. Ini berangsur-angsur mulai pulih. Jadi kita bisa melihat ini salah satu tipikal perusahaan memang slow grower, tapi ceritanya bisa jadi cerita turnaround nih sebenarnya my friends untuk si SMGR ini. Nah, ekspektasinya apa yang kita tunggu? Kenapa dia bisa naik kencang kemarin? Ekspektasinya apa sih yang pasar tunggu? Sebenarnya berhubungan dengan pembangunan secara keseluruhan di Indonesia ini sendiri ya. Kalau my friends ingat di tahun lalu itu banyak beberapa rencana yang diekspektasikan bisa memberikan impact yang positif juga ke permintaan semen sebenarnya dari sisi apa rencana pembangunan 3 juta rumah per tahun, terus juga pembangunan giant seawall dan juga beberapa hal yang lain yang diekspektasikan kalau berjalan semuanya lancar itu bisa menaikkan demand untuk semen itu hampir double digit sebenarnya my friends. Jadi ini impact-nya akan bagus banget buat industri, buat perusahaan yang sudah lama banget bertarung dengan pasar gitu ibaratnya ya. Demand-nya juga belum ada pertumbuhan signifikan. Ketika ada sesuatu hal yang sifatnya positif dan mulai terrefleksi, pasti ekspektasinya kinerja keuangannya akan segera membaik lebih signifikan lagi nih my friends. Jadi ini akan kita monitoring dan per kemarin baru akhirnya momentum itu kelihatan ya my friends. Jadi harapannya kalau toh pun sekali lagi kalau toh pun terjadi koreksi seharusnya koreksi ini bukan suatu hal yang harus ditakutkan ya karena kalau kita lihat secara keseluruhan momentum itu masih kuat banget. Nah, apa hubungannya dengan si SMBR-nya gitu ya? Seperti yang pernah kita bahas kalau SMBR juga masuk di active watches itu dari Juli, tapi saat ini memang belum performance-nya seperti SMGR ya, masih belum memberikan return yang positif dalam skala yang besar. Tapi kalau misalnya my friends ingat, kita pernah bahas bahwa SMBR ini kan anak SMGR ya, my friends ya, dan kuat di daerah Sumatera. Kalau seandainya my friends perhatikan kinerja keuangan yang beberapa waktu terakhir ini, SMBR itu agak bisa dikatakan outlier ya dibandingkan dengan perusahaan semen yang lainnya. Performanya bagus, top line-nya bagus, pertumbuhannya double digit, terus juga bottom line juga terus tumbuh double digit, neracanya juga sehat. Jadi kita melihat bahwa kalau permintaan semen seperti yang terjadi di SMGR juga bisa didapatkan juga di SMR, ini juga akan mendorong kinerja yang lebih baik. Dan yang lebih menariknya lagi adalah kalau seandainya dari sisi logistiknya tadi yang seperti kita bilang jalur distribusinya itu juga diperbaiki, harusnya SMR juga akan dapat impact-nya nih my friends. Jadi kalau melihat dari keadaan secara keseluruhan, SMBR seharusnya juga bisa dapat nih momentum positif dari keadaan sekarang. Nah, itu untuk SMGR dan juga SMBR. Nah, selanjutnya untuk trio metal, saat ini kalau misalnya my friends lihat, kita Antam sama Tins itu memang sudah kita keluarkan dari active watchlist. Jadi kita melihat bahwa memang Antam masih jadi proxy untuk emas, terutama untuk pemain-pemain yang besar ya, my friends ya. Tapi kita melihat yang masih menarik saat ini dengan harga komoditasnya belum mengalami kenaikan secara signifikan itu ada di Inco ya. Jadi saat ini yang ada di active watchlist belum kita keluarkan di trio metal ini itu hanya tinggal si Inco ya. Antam sama Tins sudah kita realisasikan ya beberapa waktu yang lalu ya. Kita melihatnya terlepas terjadi koreksi di harga metal seperti nikel, Inco bisa menjadi salah satu proksi yang berhubungan dengan harga nikel dunia nih, my friends. Dan ketika dari sisi demand-nya membaik, dari sisi output pun juga lebih diukur tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, harga internasional pasti akan lebih stabil dan ini akan terrefleksi ke Inco ini sendiri. Jadi di antara trio metal tadi memang Antam sama Tins momentumnya masih terlihat bagus, terutama yang Tins ya my friends ya, karena kalau kita lihat setelah smelter ini banyak didapatkan untuk si Tins, pasti kinerja keuangan akan jauh lebih bagus dan sangat mungkin sekali dividen akan dibahas ya my friends itu untuk Tins, tapi kalau kita lihat Inco salah satu yang menarik dengan harga nikel ini belum mengalami kenaikan yang signifikan nih my friends. Jadi di active watchlist, Inco juga masih tetap ada dan kita lihat terlepas volatilitas ke depannya masih akan terjadi, tapi seharusnya Inco masih punya momentum yang positif nih untuk dalam beberapa waktu ke depan. Dan yang terakhir dari sisi Pani, kenapa Pani juga kalau tadi my friends lihat kenaikannya signifikan ya, mungkin Pani saat ini secara performance paling nggak bagus ya di active watchlist-nya kita, tapi kalau kita lihat ekspektasinya momentumnya akan berangsur-angsur membaik. Beberapa waktu lalu imbas dari MSCI itu memang luar biasa ya, tapi kita lihat Pani salah satu emiten yang rebound-nya signifikan dan kenaikan harganya sudah melebihi harga sebelum MSCI itu memberikan informasi mengenai interim freeze. Jadi itu beberapa saham yang ada di active watchlist yang kalau kita lihat sejauh ini momentumnya masih punya lanjutan dan terlepas nanti ada volatilitas seharusnya bisa jadi buying opportunity buat my friends.